Bab 018. Di tengah kegelapan Milka berpindah posisi duduknya dan menatap wajah Haris yang sedang tidur. Pria itu sangat tampan walaupun lampu kamar itu sedang padam. Tangan wanita itu hendak membelai wajah tampan suaminya itu, namun segera dia hentikan sebelum tangannya hendak menyentuh wajah tampan pria yang sedang memejamkan matanya itu. Milka takut jika Haris sampai terbangun dari tidurnya dan marah padanya. Milka hendak menarik kembali tangannya, namun hal yang tidak dia duga sebelumnya malah terjadi. Haris menarik tangan wanita itu dan menaruhnya di wajahnya. Dek! Jantung Milka berdetak dengan sangat kencang saat merasakan tangannya ditarik dari kegelapan kamar itu. Milka tidak tahu jika tadi Haris hanya sedang pura-pura tertidur tanpa wanita itu ketahui jika Haris sudah membuka sedikit matanya saat Milka memperhatikan wajah tampannya itu. Lihat apa tadi? Tanya Haris dengan memeluk pelan tubuh istrinya itu. Aku hanya mau memastikan apakah tadi kau sudah tidur. Mencoba mengelak. Bohong. Tandasnya. Ya aku bohong, tapi aku mohon jangan marah. Bicara dengan nada terdengar sangat ketakutan. Apa yang membuatnya selalu ketakutan seperti ini jika aku sedang marah? Tak bisakah kau membantah ucapanku walaupun hanya satu kalimat saja? Kenapa aku bisa jatuh cinta padanya Tuhan? Dia terlalu baik untukku, mungkin kebaikanku di kehidupan sebelumnya yang membuatku bisa berjodoh dengannya. Semoga aku bisa selalu dekat denganmu dan menjagamu sayang. Gumam Haris dalam hati. Apa kau masih merasa pusing? Tidak lagi. Jangan banyak berpikir, Bilani akan sembuh, ungkap Haris memberikan semangat. Ya, bicara dengan menyandarkan kepalanya di dada kekar suaminya itu, kau masih ingat tentang kontrak pernikahan kita? Bicara dengan mengarahkan wajahnya menatap suaminya. Aku ingat, menjawab singkat. Tanpa terasa beberapa bulan lagi kontrak itu akan selesai, bolehkan jika aku tetap menjadi asistenmu di kantor Alpha Group? Tidak boleh. Bicara dengan memeluk Milka dengan sangat erat. Haris tidak mungkin membiarkan wanita yang dia cintai bekerja lagi. Dia akan memberikan semua yang istrinya itu butuhkan tanpa harus bersusah payah bekerja. Namun Milka malah salah mengartikan akan maksud suaminya itu. Milka malah mengira jika Haris tak ingin memiliki hubungan lagi padanya. Haris tidak pernah menjelaskan maksud dari ucapannya pada Milka hingga membuat wanita itu terus salah paham padanya. Tengah malam, Milka masih belum bisa memejamkan matanya jika mengingat ucapan suaminya tadi. Wanita itu semakin salah paham pada Haris karena pria itu tidak pernah mau menjelaskan apa yang sedang terjadi. Milka sudah berusaha memejamkan matanya di tengah kegelapan kamar, namun lagi-lagi dia kesulitan menutup matanya itu karena bayangan Lani terus muncul di pikirannya. Milka mulai berdiri dari posisi tidurnya, dia menatap ke arah Haris yang masih tertidur pulas. Milka berjalan menuju teras yang ada di dalam kamarnya. Udara malam itu sangatlah dingin. Milka sedang memakai baju tidur yang terbuka, bulu kuduknya seketika berdiri saat hembusan angin mulai menerpa tubuh kurusnya di tengah-tengah kegelapan malam. Milka masih tetap berdiri di pinggir pagar, dia menatap ke taman bunga yang membuat hatinya sedikit tenang. Tuhan, aku harus bagaimana? Sebentar lagi kontrak pernikahan ini akan selesai dan jika sampai saat itu Bilani belum sembuh juga, maka apa yang harus aku lakukan agar bisa membayar biaya perawatannya nanti? Ucap Milka lirih. Tanpa sadar butiran kristal yang sedari tadi sudah bertumpuk di pelupuk matanya itu akhirnya jatuh juga. Milka selalu bersedih bahkan tanpa ada orang yang bisa menyelamatkannya dari penderitaan yang sudah lama singgah di hatinya. Apa yang kau lakukan di sini, sayang? Haris memeluk tubuh Milka dari belakang dengan lembut dan mengecup leher jenjang istrinya itu. Mengusap air mata yang membasahi pipinya itu, aku sedang ingin menghirup udara segar. Kau berbohong, ucap Haris dengan membalikkan tubuh Milka. Kini mereka saling berhadapan. Ya, aku berbohong, kau sudah membuatku menderita, ceraikan aku. Tiba-tiba Milka berteriak dengan lantang dan teriakan itu sampai menggema ke seluruh ruangan itu, dan memecahkan kesunyian di teras kamar itu. Entah apa yang sedang ada di pikiran wanita itu sampai dia berani bicara kasar di hadapan Haris.
Milka menangis tersendu-sendu, dia tak bisa lagi menahan emosi yang terpendam di dadanya. Amarah yang dulu sempat wanita itu tahan akhirnya meluap-luap juga. Dada Milka semakin terasa sesak, bahkan wanita itu mulai kesulitan bernafas karena terlalu banyak penderitaan yang dia tahan dan dia sembunyikan dari balik tawa dusta yang selalu dia tunjukkan di hadapan suaminya itu. Semua rasa sakit dan rasa kecewa karena Haris tidak pernah percaya padanya, semua itu sudah tidak bisa Milka tahan lebih lama lagi. Kau seharusnya mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi agar wanita itu tidak terus salah paham padamu. Jika Milka sudah benar-benar meninggalkanmu, maka kau akan menyadari jika wanita itu sangat berharga dari semua harta yang kau miliki. Ketika Haris mau membuka mulutnya untuk bicara, namun terdengar ketukan dari depan kamarnya. Tok tok tok. Entah apa yang sedang terjadi, namun Wenda menitikkan air matanya saat mendengar kabar dari dokter yang merawat Lani. Haris segera meninggalkan Milka di teras kamarnya dan berjalan membukakan pintu kamarnya itu. Haris bingung melihat Wenda sudah menangis sesenggukan seperti itu. "Ma, apa yang sedang terjadi sampai membuatmu menangis seperti ini?" Haris bicara dengan tangannya memegangi kedua pundak Wenda. "Bibi Milka telah meninggal dunia beberapa menit yang lalu." Piar. Terdengar pecahan vas bunga dari dalam kamar Haris. Wenda dan Haris segera berlari masuk ke dalam kamarnya. Milka pingsan di dekat vas bunga yang sudah pecah di lantai itu. Entah wanita itu sudah mendengarkan perbincangan mereka atau belum, namun Milka pingsan saat ini. Haris segera membawa Milka ke atas ranjang sedangkan Wenda segera menghubungi dokter pribadi yang biasanya merawat Milka. Kasihan sekali Milka, belum sempat dia merasakan bahagia, namun orang yang sangat dia cintai telah pergi untuk selama-lamanya darinya, bahkan wanita itu sampai menitikkan air matanya padahal dia sedang pingsan. Haris mulai kelihatan panik, dia berdoa agar istrinya itu tidak mendengarkan perbincangannya dengan Wenda di depan kamar itu tadi. Tak lama kemudian dokter datang menuju rumah Haris dan dia segera memeriksa kondisi Milka. Ternyata kondisi wanita itu baik-baik saja. "Bagaimana dengan kondisi istriku, Dok?" tanya Haris dengan berjalan keluar dari kamarnya sedangkan Wenda masih duduk di samping Milka dengan wajah kelihatan cemas. "Nona Milka baik-baik saja, Tuan. Namun kenapa dia tiba-tiba pingsan?" tanya dokter parubaya itu dengan menghentikan langkahnya. "Mungkin dia mendengar perbincanganku dengan Mama tadi. Sebisa mungkin jangan biarkan Nona Milka berpikir terlalu banyak karena itu bisa membuat kesehatannya semakin memburuk, namun sekarang kondisinya baik-baik saja." Setelah bicara dokter itu langsung membungkukkan badannya dan berlalu pergi. Sedangkan Haris segera masuk ke dalam kamarnya, dia melihat Milka masih memejamkan matanya. Perlahan tapi pasti Milka mulai bangun dari posisi tidurnya. Wanita itu menatap ke arah Wanda yang masih setia menunggunya sedari tadi. Wenda tak bergeming menatap ke arah Milka. Haris sedang sibuk berbicara dengan orang di dalam telepon, entah siapa yang sedang pria itu hubungi. Haris segera mematikan panggilan teleponnya setelah melihat istrinya sudah membuka matanya. "Sayang, kau sudah sadar?" tanya Wenda dengan membantu Milka mendudukkan tubuhnya di punggung ranjang. "Ma, apa benar itu? Bilani sudah pergi meninggalkan aku." Air mata wanita itu jatuh perlahan dari pipinya. Wenda langsung memeluk tubuh yang ada di hadapannya itu. "Sayang, tabahkan hatimu, ini semua sudah kehendak dari Tuhan. Apa yang tersisa dariku sekarang? Tuhan sudah mengambil kedua orang tuaku sejak aku masih kecil. Dan sejak itu aku dirawat oleh Bilani, Tuhan juga mengambilnya dariku. Bisakah Tuhan juga memanggilku agar aku tak merasa sendirian di dunia ini?" Wanita itu terus meratapi nasibnya, hidup memang sedang bersikap tidak adil padanya. Wanita itu terus mengalami banyak cobaan dalam hidupnya. Kini tidak ada semangat hidup lagi yang terpancar dari sorot matanya. Wenda ikut menitihkan air matanya. Hati wanita itu sangat sakit melihat putri yang sangat dia cintai sedang terluka seperti ini. Haris berjalan mendekati Milka, namun langkah kakinya terhenti saat istrinya itu menatapnya dengan pandangan sinis. Seolah Milka sedang tidak ingin didekati oleh pria itu, kira-kira begitu dari arti tatapan Milka.
Mencium kening Milka, sayang, apa kau lupa aku adalah mamamu? Milka masih diam tanpa menjawab ucapan Wenda. Rumah sakit Swan. Milka sudah berdiri di depan pintu kamar Lani. Dengan perlahan Milka masuk ke dalam ruangan tersebut, dia melihat Lani sudah ditutup dengan selimut putih rumah sakit. Semua kenangan masa kecil waktu Lani sedang menyuapi dan selalu memanjakannya, bahkan wanita yang sedang terbaring kaku di ranjang pasien itu sering menahan rasa laparnya demi melihat Milka bisa makan dengan kenyang. Ingatan tentang masa lalu itu terus menyayat hatinya. Milka sudah melakukan semua yang dia mampu untuk memenuhi kebutuhan Lani selama di rumah sakit, namun Tuhan berkehendak lain. Mata Milka kini sudah terlihat bengkak, bahkan mata bulat itu kini terlihat sipit, wajahnya polos tanpa makeup, bahkan Milka memakai baju ala kadarnya. Dia tak sempat berganti baju saat ke rumah sakit. Tak ada yang penting baginya selain bertemu dengan wanita paruh baya yang kini sedang terbujur kaku di hadapannya itu. Hiks, Bi, maafkan aku jika aku belum sempat membahagiakanmu, namun Tuhan sudah lebih dulu memanggilmu. Bicara dengan membelai wajah pucat Lani. Mengusap punggung Milka pelan, sayang, mungkin Tuhan tidak membiarkan bibimu menderita lebih lama lagi. Ya, Mama memang benar. Mengusap pelan air mata yang jatuh di pipinya itu, tapi aku tidak memiliki tujuan hidup lagi, memeluk Wenda dengan sangat erat. Kiki mulai masuk ke dalam ruangan tersebut, dia melihat wanita yang sangat dia cintai sedang bersedih hati. Hati Kiki juga ikut merasakan rasa sakit yang wanita itu alami. Milka. Sapa Adan pelan dengan berjalan mendekati wanita itu yang masih tak bergeming menatap bibinya itu. Menatap ke arah Kiki dan langsung berhamburan memeluk pria itu. Lihatlah Kak Kiki, Bilani pergi, dia sudah pergi untuk selamanya. Entah mengapa Milka sangat nyaman dan merasa lebih tenang saat bersama dengan pria itu. Sejak awal Kiki memang selalu bersikap baik pada wanita itu, jadi tak heran jika kedatangan Kiki mampu membuat wanita itu stabil kondisinya, bahkan air mata wanita itu mulai berhenti. Wenda tidak merasa keberatan akan kedekatan kedua orang itu kecuali satu orang. Ya, Haris yang sedang berbincang dengan Pak Rai segera masuk ke dalam ruangan tersebut saat melihat istrinya dipeluk pria lain. Haris menarik kasar tangan Milka hingga wanita itu meringis kesakitan. Lepaskan tanganku, sakit. Gerutu Milka dengan mencoba menarik kasar tangannya dari genggaman kasar suaminya itu. Namun Haris malah menggenggam tangan wanita itu semakin erat seolah takut kehilangan. Jangan berani kau dekat dengan Kiki lagi. Apalagi sampai berpelukan seperti ini. Maki Haris dengan menajamkan pandangannya. Wenda sudah mulai geram melihat sikap putranya yang sudah keterlaluan itu menurutnya. Seharusnya Haris sedikit bisa bertoleransi karena keadaan Milka sekarang sedang tidak stabil, namun pria itu tetap saja tidak peduli. Ya, Haris sudah dilanda rasa cemburu yang semakin membakar akal sehatnya itu. Lepaskan, perintah Wenda pada Haris dengan menajamkan pandangannya. Dengan berat hati Haris segera melepaskan pegangan tangannya itu. Milka kembali menitihkan air matanya. Wenda berjalan dan segera memeluk tubuh Milka. 3 jam kemudian. Pemakaman Lani sudah selesai dilakukan. Milka masih terus menangis di busara bibinya itu tanpa henti. Air mata itu seolah tiada habisnya dan terus jatuh di kedua pipinya. Lani sudah berusaha membujuk Milka beberapa kali agar pergi meninggalkan pemakaman itu, namun Milka masih saja duduk dengan memeluk batu nisan bibinya itu. Haris sudah mencoba membujuknya, namun Milka juga masih tidak mau menggubris ucapan pria itu. Kini rasa benci pada Haris semakin bertambah besar. Dia sudah merasa pernikahan itu sudah tidak perlu dilanjutkan lagi. Orang yang membuat Milka terus melakukan pernikahan palsu itu telah tiada. Kini tidak ada gunanya lagi Milka melanjutkan pernikahan yang sudah salah sejak awal. Milka memang memiliki perasaan cinta pada suaminya itu, namun melihat cara Haris yang selalu menyakiti hatinya, hal itu semakin membuat Milka tidak mau ikut pulang kembali dengannya. Namun wanita itu tak tega karena melihat Wenda yang sangat mengkhawatirkannya. Ma, aku ingin pulang ke rumahku, boleh ya? Bicara dengan nada suara terdengar memelas.
Wenda melihat mata sembab dan wajah pucat putrinya itu membuatnya tidak tega menolak permintaan wanita itu. Baiklah nak, selesai bicara Wenda langsung meninggalkan pemakaman itu. Kini hanya tinggal Haris, Kiki dan Milka di tengah-tengah pemakaman itu. Cuaca hari itu sedang terik bahkan sengatan matahari semakin membakar kedua pria yang mencintai satu wanita itu. Bahkan terpaan angin seakan terasa panas saat menerpa ketiga orang itu bahkan debu-debu yang ikut terbang saat tertiup angin itu semakin menambah suram wajah ketiga orang itu. Sani sudah mengetahui akan kabar meninggalnya Bibi Milka namun apalah daya wanita itu sedang tidak berada di Indonesia jadi Sani tidak bisa ikut menghadiri pemakaman Lani. Ayo kita pulang, ajak Haris dengan melingkarkan tangannya di pundak wanita itu. Aku bisa jalan sendiri. Milka menjauhkan tangan Haris dari pundaknya dan berjalan mendahului pria itu masuk ke dalam mobil. Haris menyiniskan pandangannya ke arah Kiki dan Ber lalu pergi mengikuti langkah kaki Milka yang sudah berjalan lebih dulu di depannya. Sedangkan Kiki hanya bisa melihat punggung wanita yang dia cintai itu mulai menjauh dan menghilang dari pandangannya. Selama di dalam mobil Milka tidak banyak bicara namun wanita itu mencoba untuk mengatur emosinya agar tidak meledak di hadapan Pak Rai. Haris diam-diam masih memperhatikannya, Milka terus menatap keluar jendela wanita itu sangat pintar dalam menyembunyikan emosinya. Pak Rai menatap ke arah belakang dari kaca spion. Dia melihat mata Milka yang masih terlihat sipit dari mata itu jelas terlihat kesedihan yang begitu dalam dan rasa kecewa yang sengaja tidak diungkapkan. Pak Rai sangat kasihan melihat kondisi wanita malang itu, namun Pak Rai hanya bisa diam dan kembali memusatkan perhatiannya ke arah jalanan yang sudah sore hari. Tak ada satu kata pun yang terdengar dari dalam mobil itu hingga hanya terdengar mesin mobil saja yang menyala di dalam mobil itu. Rumah pribadi Haris. Milka langsung turun dari mobil itu dan nyelonong masuk ke dalam rumah tanpa menatap Haris sedikit pun. Wajah merah padam jelas terlihat dari sorot matanya, Haris hanya diam dengan memperhatikan istrinya itu dari belakang. Pak Rai dan Haris kini saling menatap tanda jika sang majikan ingin minta solusi dari asistennya itu. Pak Rai sangat paham apa yang akan Haris katakan walaupun pria itu belum membuka mulutnya untuk bicara. Seperti ada ikatan batin di antara mereka berdua. Pak Rai bicara dengan menatap punggung Milka yang sudah menghilang di balik pintu. Ya, Tuan Muda, bicara dengan menundukkan pandangannya. Apa yang harus aku lakukan? Dia sepertinya sedang sangat marah padaku. Bicara dengan mengerutkan dagunya. Maafkan atas kelancangan saya ini Tuan Muda. Membungkukkan badannya, menurut saya Anda harus membujuknya agar tidak merajuk lagi. Pak Rai memang selalu berhati-hati dalam bicara karena dia takut menyinggung pria sadis yang ada di hadapannya itu. Kau harus sabar dalam menghadapi titah sang Haris, ingat gaji besar yang setiap bulan selalu kau terima Pak Rai maka kau akan sanggup menghadapi tingkah galak majikanmu itu. Haris mulai tidak peka jika sudah menyangkut cinta karena pria itu memang belum pernah merayu wanita, jangan berbelit-belit aku tidak mengerti cara merayu. Nah kan apa yang aku bilang tadi pria ini sudah mau meledak emosinya dan lihat itu perubahan wajahnya sangat cepat bahkan lebih cepat daripada membalikkan telapak tangan. Wajah gantengnya itu terlihat menyeramkan jika sedang marah seperti ini. Haris mulai menyatukan alisnya. Hahaha pria itu selalu marah jika dia mulai tak paham dengan apa yang Pak Rai ucapkan. Lihatlah itu Pak Rai sampai mengusap pelan keringat yang mengucur deras dari jidatnya itu. Kau itu sedang meminta saran dari asistenmu Haris, tapi bisa-bisanya kau memberikan nada ancaman sampai membuat Pak Rai gelagapan seperti itu. Kau harus belajar rasa sabar dari Milka ke depannya itu saran dariku. Di dalam rumah. Milka langsung menaiki anak tangga rumahnya dengan menghentak-hentakkan kasar kakinya di lantai tangga itu. Milka langsung masuk ke dalam kamarnya wanita itu mengambil koper yang ada di atas lemari bajunya, karena almari itu sangat tinggi namun Milka masih mencoba meraih pegangan koper tersebut dengan kaki berjinjit dia terus mencoba meraih pegangan koper tersebut. Dan kini wanita itu mulai menarik koper itu. Buk, au, sakit, hiks hiks.
Milka mulai menangis saat koper tersebut jatuh kasar dan mengenai pergelangan kaki kanannya. Ibarat kata pepatah sudah jatuh tertimpa koper juga, satu kesedihan belum selesai tapi satu kemalangan malah menimpa dirinya lagi dan lagi. Penderitaan terus tanpa henti menimpa wanita itu tanpa jeda. Milka mulai tak sanggup menahan semua yang terjadi padanya. Wanita itu beranjak berdiri dengan langkah terlatih-tatih. Tangannya menyeret koper itu dengan kaki memar sebelah. Ya, pergelangan kaki Milka pasti terkilir karena tertimpa benda yang sangat berat.